Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan itu yang selalu Ibu harapkan. Anak-anak, walaupun kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan saat ini, tetapi Ibu harapkan tidak sedikit pun mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada yang masih ingat apa saja protokol kesehatan itu? Iya, ada 5 ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Betul sekali. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kalian sehari-hari, artinya kalian sudah memiliki sikap tanggung jawab. Ngomong-ngomong tentang tanggung jawab, hari ini insya Allah Ibu bersama dengan guru kelas 6 lainnya, yaitu Ibu Rita dan Ibu Sri, akan membahas materi mengenai tanggung jawab. Mulai dari apa itu tanggung jawab, apa saja manfaat tanggung jawab, lalu bagaimana sih tanggung jawab dalam Al-Quran, lalu perilaku seperti apa saja yang mencerminkan sikap bertanggung jawab, dan yang terakhir ada evaluasi. Kita mulai ya dari apa itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, serta siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Jadi, kalian telah siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi atas tindakan atau perilaku yang kalian lakukan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Lalu, ketika kita sudah bisa menerapkan tanggung jawab, sebenarnya manfaat apa saja sih yang kita peroleh? Ya, manfaat dari tanggung jawab itu banyak sekali, tetapi yang akan Ibu bahas hanya 5 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, manfaatnya adalah seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain. Nah, ketika kalian memiliki sikap tanggung jawab, maka akan semakin banyak teman-teman yang menyukai kalian. Lalu manfaat yang kedua, sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan yang lebih baik merupakan kunci meraih kesuksesan. Jadi jangan takut salah. Ketika kalian melakukan suatu kesalahan, tidak apa-apa, akui saja. Tetapi setelah itu kalian perbaiki dengan sikap yang lebih baik. Seperti itu. Manfaat yang ketiga yaitu sikap bertanggung jawab seseorang membuat ia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Manfaat yang keempat, sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Karena ia sudah tahu resiko apa yang akan dia tanggung, maka dia akan menjadi orang yang lebih berhati-hati. Lalu manfaat yang terakhir atau manfaat yang kelima adalah sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari berperilaku tanggung jawab. Lalu, bagaimana tanggung jawab dalam Al-Quran itu? Yuk, kita bahas. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya,
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap, berperilaku ya, dalam melihat segala sesuatu atau dalam berucap itu harus hati-hati. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Assalamualaikum anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah, tentunya semua sehat. Apalagi di bulan Ramadan ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kansa tentang tanggung jawab kan? Di antaranya apa itu tanggung jawab, manfaat tanggung jawab. Bahkan tanggung jawab itu ada loh di dalam Al-Quran. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kansa. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya tentang contoh perilaku bertanggung jawab. Apa saja sih perilaku yang bertanggung jawab itu? Yuk kita simak ya. Pertama, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala hal. Nah, jadi kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan sholat, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Itu semuanya harus dilakukan dengan sepenuh hati dan setengah-setengah. Bahkan dalam Islam ada motonya, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Nah, selanjutnya adalah rela berkorban. Rela berkorban itu banyak contohnya ya anak-anak. Rela berkorban di sini bukan hal yang sia-sia, tapi yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya disiplin. Apa itu disiplin? Ya banyak contohnya ya. Kalian sudah melakukan absensi sesuai jadwal yang sudah Ibu tetapkan. Misalkan jam 8 sudah siap dengan pembelajaran. Disiplin itu terus memakai seragam walaupun kita PJJ belajarnya di rumah ya. Selanjutnya taat aturan. Nah, taat aturan itu ya seperti tadi juga hampir sama dengan disiplin ya. Siapa yang taat aturan pasti akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya siapa yang tidak taat aturan pasti akan mendapat sanksi. Selanjutnya dapat dipercaya dan jujur. Nah, ini penting sekali ya. Setiap manusia harus memiliki kejujuran yang tinggi, baik dalam mengerjakan tugas PR, mengerjakan ulangan. Nah, ini mudah-mudahan kalian semua anak-anak yang jujur ya, insyaallah. Kemudian berani dalam menanggung resiko. Nah, di sini kalau kita melakukan sesuatu harus kita pahami bahwa keberhasilan kita tergantung dari kerja kita. Ya, jadi kalau misalkan kita gagal, bukan berarti kita lantas putus asa, ya, tapi berusaha bangkit lagi. Kan ya anak-anak ya tentang perilaku tanggung jawab. Nah anak-anak, Ibu akan tampilkan sebuah video yang menginspirasi kalian tentang perilaku bertanggung jawab. Yuk kita simak. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya?
jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Nah, sudah simaknya? Bagus kan? Nah, itulah tentang contoh perilaku bertanggung jawab. Anak yang soleh harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalian juga akan lebih baik dalam melakukan tanggung jawabnya. Sekian Ibu, dari Ibu. Nah, sekarang kita dengarkan dari Bu Sri. Tadi sudah ya mengenai tanggung jawab, apa itu manfaat dan perilaku serta tanggung jawab terhadap Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke bagian evaluasi. Oke, evaluasi di sini tidak akan banyak-banyak, Ibu cukup secara ini aja ya, secara global tanggung jawab terhadap Allah dan terhadap diri sendiri. Oke, tanggung jawab terhadap Allah. Sudahkah kalian sholat 5 waktu? Nah, itu pertanyaannya. Sudahkah kalian mengaji atau membaca Al-Quran? Apakah kalian melaksanakan puasa Ramadan? Oke, yang bisa menjawab evaluasi hanya diri kalian, terutama sholat 5 waktu. Ibu yakin paling berat adalah sholat subuh dan sholat isya, apalagi sekarang tambah taraweh. Oke, kemudian yang mengaji juga sama, ya. Nggak usah banyak-banyak di sini mengaji atau membaca Quran, cukup 1 lembar atau beberapa ayat, ya. Mudah-mudahan 1 lembar ya, cukup itu ya. Kalau misalnya nanti kalau lama-lama kalian sudah terbiasa. Kemudian puasa Ramadan. Oke, bagi yang belum masih awal ya, kalau bisa puasa Ramadan itu jangan sampai tidak sama sekali, bertahap ya. Dari jam 10 naik jam 12, kemudian jam 4 sampai full ya. Ibu yakin kalian bisa. Oke, tapi ingat selama Ramadan, puasa Ramadan ya, jangan digunakan untuk hal yang tidak ya. Kalian puasa tapi tetap selalu main game. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, sudahkah kalian menjaga kebersihan diri? Aku yakin sudah ya. Cuman ini masalahnya kalian di rumah bulan puasa, apakah kalian kebersihan diri yang paling mudah adalah mandi ya? Apakah kalian pagi selalu mandi? Ya, jangan-jangan siang nih yang mandi. Oke, siang aja. Jangan ya, mandi tetap. Kebersihan diri harus tetap dijaga. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan tugas tanpa diminta atau disuruh. Nah, ada tugas kalian juga harus melaksanakan, baik tugas ibu atau guru ya, tugas sekolah ataupun maupun di rumah. Oke. Nanti hal-hal yang kecil lama-lama kalian sudah terbiasa. Lakukan secara bertahap dan tentunya kalian juga harus dengan ikhlas tentunya ya. Jadi jangan karena terpaksa. Kemudian apakah kalian sudah membiasakan diri berbicara jujur? Nah, ini yang paling berat sebenarnya, jujur ya. Bilangnya puasa, tahunya di kamar mandi minum. Nah, itu nggak boleh. Oke. Kalian, ibu yakin kalian pasti bisa menjaga tanggung jawab baik itu diri sendiri maupun kepada Allah ya. Oke, demikian untuk hari ini materi yang diberikan untuk mengenai jawab. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.